Ini istri hamil nih 9 bulan nih. Nggak usah 9 bulan deh. Kita bicara 5 bulan deh. 5 bulan aja. Check up ke dokter kan pasti ada suaminya di sini. 9 bulan check up? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Pergi sendiri Mbak Fang Fang? Semua sendiri. Kok bisa begitu banyak wanita yang tunduk sama kamu? VP ini walaupun memiliki begitu banyak rapot merah di masa lalunya dan jejak digitalnya memang serem-serem ya. Tapi VP ini kan banyak diundang oleh stasiun TV untuk menghibur. Betul? Entertain. Nah, saya hanya mau kritisi seperti ini. Artis bermasalah dengan rapot merah seperti ini diundang ke stasiun TV, itu sangat berbahaya. Karena masyarakat kita tuh lebih percaya apa yang TV katakan daripada fakta di lapangan. Dan lucunya, VP bilang sama Fang Fang, kita menikah nih, tapi maaf nih, kata Fang Fang ya, ada statement VP yang mengatakan, tapi maaf nih Fang Fang, pekerjaan aku menuntut aku untuk menyembunyikan statusku sudah menikah. Aneh. Menurut saya itu aneh. Dia mengatakan kepada Fang Fang bahwa pekerjaan dia itu menuntut dia untuk tampil sebagai seorang performer yang lajang, yang single gitu loh. Menurut gua itu bullshit lah. Tapi pernah komplain nggak Mbak Fang Fang? Harusnya komplain dong. Nah itulah. Dan tidak diindahkan oleh Bang VP? Ya pokoknya intinya begini. Fang Fang ini intinya sudah banyak bersabar. Ya, sampai akhirnya itu ya menjadi klimaks karena ada pernyataan dan sikap dari VP di podcast yang announce to everyone that saya akan menikah lagi akhir tahun 2026. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, sudah hamil besar bukaan 1, setiap ngomongin rumah sakit mana, ya kan, biayanya nih, biaya untuk terus juga untuk uang perlengkapan bayi itu cuma dirit doang. Tapi kalau dia minta sekedar Beb, aku lapar, transfer gitu. Mau lihat bukti chatnya? Boleh. I'll show you nanti. I'll show you everything. Kita being open aja kok. Berani nggak dia open ketemu sama saya? Ayo openan. Kita mengundang Bang VP untuk mampir garis nggak usah lah. Ntar lu ngasih panggung, ya, lu sama orang kayak gitu tuh lu kasih panggung tuh makin udahlah. Oke, balik lagi ke Mbak Fang Fang. Berarti sebenarnya yang bukan dilaporkan ya, ada rencana untuk mengambil jalur hukum adalah intimidasi. Ya, itu sudah pasti masuk ke jalur hukum. Sudah jelas kata-katanya ujaran kebencian, penghinaan ringan, seperti kata-kata ya manusia murah, ya kan, pengangguran, nggak punya apa-apa, wah merendahkan sekali itu. Tapi komunikasi Mbak Fang Fang dengan Bang VP gimana setelah ramai di podcast saling klarifikasi nih, saling bantah juga, ada komunikasi nggak? Yang jelas saling unfollow sih. Saling unfollow tapi Instagram? Iya, tapi kata Fang Fang, Vin masih ngeliatin Instagram gue nih, gitu ya. Kok lucu sih? Di unfollow Instagram, blok-blokan WA nggak? Kalau blok-blokan WA ya enggak lah. Oh mungkin biar nggak kebaca kali statusnya, tapi masih ada keponya. Iya. Lagi apa nih Fang Fang? Iya. Tapi biasanya suami kalau istrinya udah mau melahirkan tuh siap siaga ya nggak pria-pria? Bukan cuma siap siaga nih. Ini gue pindahin ya. Nih? Suami-suami ini istri hamil nih 9 bulan nih. Nggak usah 9 bulan deh. Kita bicara 5 bulan deh. 5 bulan aja. Check up ke dokter kan pasti ada suaminya di sini. 9 bulan check up? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Pergi sendiri Mbak Fang Fang? Semua sendiri. Bang VP, kemana? Ya kamu kemana sih? Kok bisa begitu banyak wanita yang tunduk sama kamu? Kalau ada nomor telepon dukun peletnya, bolehlah bagi ke gue lah. Waduh. Tapi kalau Mbak Fang Fang waktu itu akhirnya dia yakin, apa ceritanya ke Bang Vino? Gimana? Pasti ada pertanyaan dari Bang Vino. Kenapa akhirnya memutuskan menikah dengan Bang VP? Kalau versi Mbak Fang Fang waktu itu gimana Pak? Ya, namanya laki-laki kan pasti pinter speak ya. Dan juga kan kata-kata hari VP ini kan itu ya. Enggak sih. Oke. Dan VP ini kan public figure. Ya kan? Jadi begini, yang saya soroti ini kenapa Fang Fang itu bisa tunduk ya. Selain memang VP, kita harus akui dia orangnya lucu, fun, entertainer lah, ya kan. Nah, VP ini walaupun memiliki begitu banyak rapot merah di masa lalunya dan jejak digitalnya memang serem-serem ya. Tapi VP ini kan banyak diundang oleh stasiun TV untuk menghibur. Betul? Entertain. Nah, saya hanya mau kritisi seperti ini. Artis bermasalah dengan rapot merah seperti ini diundang ke stasiun TV, itu sangat berbahaya.
Karena masyarakat kita tuh lebih percaya apa yang TV katakan daripada fakta di lapangan. Saya melihat gini, saya sebagai orang awam, nih, cewek, perempuan ya, saya melihat VP nih, walaupun banyak rapot merah masuk stasiun TV, saya sebagai perempuan menganggap, enggak kok kayaknya orangnya baik deh. Stasiun TV aja manggil, stasiun TV aja percaya, ya mau nggak perempuan? Mau. Itu yang di benak Mbak Fang Fang juga waktu itu? Saya nggak mengatakan Fang Fang berpikir seperti itu, tapi saya mencoba memposisikan diri saya, kenapa ya saya bisa percaya sama VP ya? Mungkin karena dia banyak diundang oleh stasiun TV, jadi media itu seperti mempromosikan secara tidak langsung kalau kita mengundang seseorang ke stasiun televisi, kan kita kan mempromosikan orang tersebut. Contoh begini, sekarang gue tanya sama lu, rokok buruk nggak untuk kesehatan? Buruk. Tapi kenapa orang tetap beli? Karena iklannya banyak. Exactly. And Dan, what dan else? dengan riset-riset dari pria-pria katanya bikin hilang stresnya. Hilang Ini stres. kata-kata pria-pria. Ada kesan macho. Macho. Jadi kalau gua mau bikin rokok ini mempunyai kesan macho, gua akan bikin iklan brand ambasadornya berotot sambil ngerokok pakai topi koboi. Ya orang percaya nggak? Ya sudah sama. Artis bermasalah, lu masukin TV, audiens ngelihat, orang percaya ini orang baik. Karena dia masih ada di TV. Betul. Beda kalau di Korea ya. Kalau di Korea itu salah kecil aja udah langsung cancel culture. Iya. Udah langsung nggak bisa balik lagi ke entertain. Ini gue lagi handle kasus korban artis lagi nih. Selain VP ini ada lagi nih yang besok podcast dari Bunda Maya mau keluar nih. Ya kan inisialnya. Kalau gue sebutkan langsung tahu lah. Males lah gue. Sebenarnya di sini lah. Sama lah. Nah, Sama kasusnya. Kalau dia Ini kasusnya lebih ke penipuan dan penggelapan. Oh wah. Nah jadi korban ini bertambah. Walaupun dia secara jejak digital itu di internet itu sudah dilaporkan untuk pasal penipuan dan penggelapan, tapi korbannya bertambah dan orang percaya. Kenapa? Karena TV. Ya karena media kita mengundang, mengizinkan entertainer seperti ini untuk masuk platform. Kita mempromosikan mereka. I see. Ya begal motor nih, harusnya kan dibawa ke kantor polisi. Kalau kita ada motor hilang, kita nangkep begal kan harusnya bawa ke kantor polisi. Apa yang terjadi kalau begal motor ini malah dapat endorsement, masuk iklan, main TV, main FTV, what will happen? Korbannya makin banyak kan? Jadi biasanya kayak gitu, duta apa gitu. Iya, exactly. Oke, berarti 9 bulan check up tidak didampingi sama sekali oleh Bang VP. Menurut pengakuan Fang Fang seperti itu. Gimana Mbak Fang Fang menjalani masa-masa kehamilannya? Sendiri. Itu pasti dia. berat. Dia paling banyak didampingi oleh ibunya. Nah kemarin ibunya mau gue ajak, Bunda masuk podcast lah bareng lah, dampingi Fang Fang. Ibunya nggak mau katanya. Karena lagi fokus. Ini mungkin ya melahirkan. khawatir, aduh Pak, nanti banyak orang yang makin mengenal muka saya malu katanya. Tapi bundanya yang selalu mendampingi Fang Fang. Berat hari-hari berarti. Pasti berat. Ya, karena kehamilan itu kan ada mual, ngidam, lalu juga sakit punggung, pegel. Saya aja waktu hamil pegel dipijetin suami. Dan Mbak Fang Fang melalui masa kehamilan ini tanpa perhatian berarti. Dan lucunya VP bilang sama Fang Fang, kita menikah nih, tapi maaf nih, kata Fang Fang ya, ada statement VP yang mengatakan, tapi maaf nih Fang Fang, pekerjaan aku menuntut aku untuk menyembunyikan statusku sudah menikah. Aneh, menurut saya itu aneh. Pekerjaan aku, menurut aku menyembunyikan status. Jadi Bang VP ini tidak mau publik tahu ada pernikahan dengan Mbak Fang Fang. Jadi intinya pekerjaan, secara nggak langsung yang saya tangkap, dia mengatakan kepada Fang Fang bahwa pekerjaan dia itu menuntut dia untuk tampil sebagai seorang performer yang lajang, yang single gitu loh. Oh. Menurut gua itu bullshit lah. Bullshit, no such thing. Emangnya boy band. Oke, setelah itu Mbak Fang Fang responnya gimana waktu disembunyikan seperti itu? Ya ikut aja percaya aja, percaya. Ikut aja ya. Namanya ya tinggal di daerah Pati, menurut saya Fang Fang ini orangnya polos. Sangat polos. Pihak keluarga juga ketika dilamar pun juga tidak ada yang melarang waktu itu juga? Tidak ada. Semua support. Karena ada kesungguhan awalnya ya? Iya, kesungguhan dan janji-janji manis. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.